nhìn nhận này, cái việc điểm số là một cái chuyện mà 4 điểm hay 3 điểm thì nó còn tùy thuộc vào cái chuyện là Wakil Ketua Umum Federasi Sepak Bola Vietnam Tran Anh Tuan, sindir perekrutan pelatih striker Timnas Indonesia. Dia sebut Indonesia punya liga buruk, sehingga tidak ada striker tajam. Dia juga sindir zaman keemasan Indonesia zaman Kurniawan Dwi Julianto hingga Boa Solosa, yang menurutnya lebih mematikan. Media dan petinggi Vietnam tampaknya tidak terus berhenti memberitakan tentang Indonesia dan timnas yang sedang berkembang saat ini. Alih-alih memuji, justru mereka selalu memberikan hal yang tidak enak tentang Indonesia. Mulai dari memberitakan Indonesia sebagai tuan rumah venue Piala AFF U19 lalu, yang mana saat itu mereka memberitakan kalau Stadion Gelora Bung Tomo bau sampah. Selain itu, mereka juga sering mengejek tentang timnas Indonesia yang aktif melakukan proses naturalisasi dan menambah pemain diaspora. Hampir tidak ada tulisan dan pemberitaan yang positif tentang Indonesia, dan selalu memuat berita tentang kekurangan timnas Indonesia. Namun akhir-akhir ini, pernyataan mengejutkan juga datang dari Wakil Ketua Umum Federasi Sepak Bola Vietnam yaitu Tran Anh Tu. Dalam wawancara singkatnya bersama media lokal di sana, dia menyebut kalau Indonesia sangat di luar nalar melakukan persiapan untuk round 3. Lebih lanjut dia menyebut, kalau Indonesia saat ini sedang bergejolak, bahkan sangat di luar dugaan melakukan terobosan yang kurang masuk akal. Seperti yang diketahui, bahwa PSSI dan Shin Tae-yong sendiri baru saja merekrut staf tambahan di bangku kepelatihan timnas. Dia adalah Yeom Ki-hun, mantan pemain timnas Korea Selatan yang juga sempat diasuh oleh Shin Tae-yong beberapa tahun lalu. Dirinya diplot untuk bisa mengasah para striker timnas Indonesia, yang dirasa masih kurang tajam jika berada di area kotak penalti. Nama-nama seperti Dimas Drajat, Ramadan Sananta, Rafael Struijk, dan Radnar Oratmangun adalah beberapa nama striker timnas Indonesia yang dirasa belum tajam. Hal itu memang terlihat dari beberapa torehan mereka bersama timnas Indonesia saat ini. Radnar sendiri baru bisa mencetak 1 gol selama 3 kali bermain bersama timnas Indonesia. Hal itu memang cukup penting, mengingat nanti di round 3 akan ada lawan-lawan yang cukup kuat. Timnas Indonesia tidak hanya jago dalam pertahanan, tapi harus juga bisa mengkonversi peluang seminim mungkin menjadi gol. Namun langkah hebat PSSI dan Erick Thohir itu nampaknya dianggap sangat buruk oleh Wakil Ketua Federasi Sepak Bola Vietnam. Tran Anh Tu menyebut, kalau kedatangan pelatih striker itu menandakan bahwa Indonesia tidak punya liga yang bagus, alias bobrok dalam mencetak pemain berkualitas. Apalagi dia menyebut, kalau klub-klub di Indonesia sering tidak mementingkan liga di Asia, dan hanya fokus di liga domestik. Dirinya juga menyindir, para striker tajam Indonesia di zaman dulu, yang menurutnya tidak perlu pelatih khusus. Itu adalah langkah yang cukup aneh. Mereka bahkan butuh seorang pelatih striker untuk memberikan arahan dan naluri mencetak gol. Bukankah itu adalah produk yang harusnya didapat dari liga lokal mereka? Tapi kenapa seolah mereka selalu perlu hal apapun? Ucap Tran Anh Tu. Saya tidak yakin kiprah mereka di round 3. Liga mereka masih buruk saat ini. Bahkan banyak klub di Indonesia yang tidak tertarik dengan level turnamen Asia. Itu sangat buruk hingga saat ini. Dan klub dari Indonesia selalu kesulitan bersaing dengan klub asal Vietnam saat ini. Ucapnya lagi. Seharusnya mereka membuat sebuah terobosan yang cukup baik, perbaiki liga dan tidak hanya melakukan naturalisasi pemain. Zaman dulu mereka punya banyak striker tajam, seperti Kurniawan Dwi Julianto, lalu ada Bambang Pamungkas hingga Boa Solosa, tutupnya. Wah, gimana pendapat kalian guys? Setuju gak dengan pernyataan dari Wakil Ketua Federasi Sepak Bola Vietnam? Jangan lupa komen di bawah.